Tanggapan saya tentang program studi pendidikan sejarah. Yang paling pertama, saya apresiasi terhadap dosen yang sudah berjuang untuk tetap mempertahankan akreditasi nilainya B. Itu luar biasa sekali. Berbicara tentang kualitas program studi pendidikan sejarah, ini tergantung dari dosen. Dan menurut saya beberapa tahun terakhir ini kualitas dari dosen pendidikan sejarah itu sangat baik. Dan bahkan saya sebagai alumni bisa sukses dengan beberapa teman-teman kami sukses. Sekarang sudah jadi pegawai negeri sipil dan bahkan teman-teman lain ada yang sudah kerja di bank. Itu berkat nasihat dan bimbingan dari dosen yang ada di program studi pendidikan sejarah dan itu luar biasa. Nah, yang saya bicara ini tentang kualitas dosen sehingga menghasilkan kami ini alumni bisa sukses. Itu memang benar yang saya amati dan saya ikuti perkembangan program studi pendidikan sejarah bahwa setiap tahun itu mahasiswa yang daftar di program studi pendidikan sejarah memang angkanya menurun. Itu masalahnya saya tidak tahu kenapa. Keadaannya memang seperti itu dan saya doakan semoga program studi pendidikan sejarah seperti tahun dari 2007 sampai tahun 2012 bahkan sampai tahun 2014 itu mahasiswanya bahkan sampai 200 lebih. Mudah-mudahan kedepannya seperti itu. Mengenai dosen killer, sebenarnya tidak ada yang namanya dosen killer. Yang ada dosen yang mengajarkan kepada kita untuk bagaimana caranya berusaha mengerjakan tugas yang diberikan. Makalah, terus ada clipping. Kalau kita tidak kerja, kalau kita tidak buat, kita tidak dapat nilai. Saya rasa seperti itu, tidak ada yang killer. Akan tetapi, yang membuat program studi itu menjadi kacau, yaitu tidak sejalan antar sesama dosen. Contoh tentang metodologi penulisan karya ilmiah, bagaimana mahasiswa membuat atau menulis proposal, skripsi. Itu benturan-benturan ringan tapi bahaya. Bisa saja mahasiswa terlambat wisuda. Mungkin ini salah satu poin yang membuat malas untuk daftar atau takut untuk daftar, takut terlambat wisuda. Jadi perbedaan metode, cara itu sebenarnya harus disatukan. Jadi kalau metodologi sudah disatukan dan tidak ada bantuan antar sesama dosen, saya rasa mungkin anak-anak atau mahasiswa cepat wisuda. Kalau memang mereka mahasiswa itu berusaha dan keras. Saya rasa mungkin itu satu masalah sebenarnya. Datang satu dosen dan aturannya sendiri, datang satu dosen dengan aturannya sendiri. Jadi mahasiswa bukan jadi korban sebenarnya, mahasiswa tidak pernah jadi korban. Jadi mahasiswa bingung mau ikut yang mana. Dan syukur alhamdulillah di program studi pendidikan sejarah tidak ada dosen yang seperti itu. Semua dosen di program studi pendidikan sejarah hanya menggunakan satu metode dan satu garis komando. Mengenai pendaftaran gratis, saya rasa itu merupakan langkah yang bagus, menarik minat dari calon mahasiswa untuk daftar di program studi pendidikan sejarah. Akan tetapi kita harus tarik ke belakang. Kita lihat ke belakang itu program studi pendidikan sejarah sangat maju dan berkualitas. Lomba event-event selalu masuk 4 besar. Bahkan saya pernah mengikuti lomba debat dan itu juara 1 yang diselenggarakan oleh KPP Pratama Inde, kantor pajak, tentang tax amnesty. Saya rasa ini tergantung dari bagaimana dosen bagian kesiswaan untuk merancang, meramu suatu kegiatan yang akan dijadikan branding, entah itu dalam bidang olahraga, dalam bidang public speaking atau kegiatan-kegiatan lainnya, itu tergantung dari dosen. Jadi menurut saya harus ada branding dan itu harus diatur ulang sebenarnya, seperti itu. Saya kira uang kuliah itu tidak mahal. Sebenarnya kita saja budaya malas, budaya yang tidak mau berjuang. Ya, jadi tidak ada uang kuliah atau SPP mahal. Kalau SKS ya tidak salah karena memang apa yang diberikan oleh dosen benar-benar tidak pernah didapat oleh kita. Seperti itu. Jadi soal uang kuliah atau registrasi atau SKS itu semacamnya saya rasa pas. Sama saja ketika ada beberapa orang yang kuliah di Jawa, memang uang sekolahnya lebih rendah atau lebih sedikit, tapi biaya hidupnya lebih mahal. Uang kos, uang makan, uang transportasi sebenarnya sama dengan. Buktinya kami
Ya, kuliah tahun 2012 tambah 2016 sekarang sudah sukses, ada mau hampir 10 orang lebih PNS angkatan tahun 2019. Apalagi yang 2018 lebih luar biasa lagi. Oke, saya Diman Umar. Saya mau mengajak adik-adik sekalian bahwa di program studi pendidikan sejarah itu banyak sekali ekstrakurikuler, voli, debat, futsal, vokal, grup paduan suara, dan lain sebagainya. Saya hasil didikan dari dosen-dosen program studi pendidikan sejarah. Saya bersama teman-teman saya, ada Evan Saputra Musabasa, ada Arni Patris, ada Arjun, dan nama-nama yang saya sebut ini sudah lolos PNS. Ingat, NTT masih membutuhkan guru sejarah karena formasi kemarin 87 orang dan masih banyak yang belum bisa tembus untuk program studi pendidikan sejarah. Bahkan untuk guru sejarah pun masih banyak yang kurang di setiap sekolah. Untuk itu saya mau mengajak adik-adik bahwa kita harus daftar di program studi pendidikan sejarah. Sudah gratis pendaftarannya, fasilitasnya lengkap, punya bengkel sejarah, punya dosen yang berkualitas. Nah, jadi sekali lagi saya mengajak adik-adik sekalian untuk sukses. Kita harus berusaha untuk kuliah di program studi pendidikan sejarah. Jangan pikir kalian akan menjadi guru, jalani saja, enjoy saja. Karena banyak tamatan dari program studi pendidikan sejarah yang sudah kerja di bank, itu ada Ika Lestari, terus ada Randi, ada Cesar yang sudah gold PNS, dan masih banyak lagi yang kerja di bank, kerja di yang lain. Karena ijazah SPD ini sangat dibutuhkan, apalagi kalau kalian jadi guru sejarah. Kuliah itu gampang, bayar uang sekolah memang sulit, tapi ilmu sulit untuk didapat. Terima kasih.